Kebayang nggak apa jadinya kalau kode komputer yang super canggih ketemu sama prinsip-prinsip syariah yang udah berusia ribuan tahun? Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas persimpangan antara teknologi dan keimanan yang ternyata rumit sekaligus menarik banget. Di seluruh dunia, AI itu bukan lagi sekedar romong kosong tapi udah jadi mesin utama yang menggerakkan pasar. Dari algoritma trading yang bisa jual beli dalam sepersekian detik, sampai sistem yang bisa menebak risiko kredit dengan akurasi yang bikin geleng-geleng kepala, AI benar-benar mengubah wajah industri keuangan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau sebuah sistem keuangan itu landasannya adalah prinsip-prinsip ilahi, apa mungkin sebuah mesin yang berpikir cuma pakai angka 1 dan 0 bisa beneran paham dan sejalan dengan nurani? Untuk menjawabnya, kita harus lihat dari dua sisi. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa aja sih janji-janji manis yang ditawarkan AI, dan di sisi lain, apa bahaya yang mungkin sedang mengintai. Ini adalah perjalanan antara inovasi dan tradisi. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Faktanya, dari tahun 2017 aja, institusi-institusi besar keuangan Islam itu udah melihat potensi besar AI. Mereka optimis, teknologi ini bukan cuma bisa bikin semuanya lebih efisien, tapi juga membuka pintu ke peluang-peluang baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samakan frekuensi dulu. Gampangnya gini deh, bayangkan keuangan itu jalan tol. Nah, kalau keuangan konvensional itu jalan tol biasa, keuangan Islam itu jalan tol yang sama, tapi lengkap dengan rambu-rambu etis yang super ketat. Nah, rambu-rambu inilah yang bikin adopsi AI jadi tantangan yang unik. Nah, disinilah inovasinya mulai kelihatan seru. Para pengembang sekarang lagi bikin alat-alat canggih berbasis AI yang namanya keren-keren. Penasehat robo syariah sampai mufti cerdas. Coba bayangin, punya asisten AI pribadi yang bisa bantu kamu ngurusin keuangan sesuai prinsip syariah. Jadi, gimana cara kerjanya di lapangan? Anggap aja AI itu kayak asisten peneliti super. Pertama, dia bisa membaca dan menyaring ribuan fatwa dalam hitungan detik. Terus, dia bisa ngecek kontrak-kontrak rumit buat mastiin semuanya sesuai aturan syariah. Bahkan, AI juga bisa bantu optimalisasi pengelolaan zakat biar lebih efisien dan tepat sasaran. Tapi tunggu dulu. Penting buat kita paham. Fatwa itu kan pendapat hukum dari seorang ulama. Nah, peran AI di sini bukan buat bikin fatwa baru ya. Dia lebih kayak pustakawan digital super cerdas, yang tugasnya menata dan menyajikan ribuan fatwa yang sudah ada, biar lebih gampang diakses dan dipelajari. Oke, setelah lihat semua kemampuannya yang luar biasa tadi, kita sampai di jantung perdebatannya. Apakah kecepatan dan efisiensi mesin benar-benar bisa menggantikan kebijaksanaan seorang manusia yang sudah diasah lewat pengalaman bertahun-tahun? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan sama satu konsep penting, ijtihad. Ini bukan sekedar analisis data. Bayangin ini kayak kerjaan detektif spiritual. Proses penalaran mendalam yang dipakai para ulama buat memecahkan masalah hukum. Ini adalah proses yang sangat manusiawi. Kalau kita bandingkan langsung, perbedaannya jadi jelas banget. Di satu sisi, ada ulama yang punya penilaian, intuisi, empati, dan kedalaman spiritual, hal-hal yang nggak bisa ditulis dalam kode. Di sisi lain, ada AI yang menawarkan kecepatan dan efisiensi super. Keduanya hebat, tapi jelas mereka main di lapangan yang berbeda. Dan ini mungkin poin paling penting dari semuanya. Sebuah pernyataan sederhana yang merangkum segalanya. AI bukanlah seorang muslim. AI bisa memproses data tentang iman, tapi dia nggak akan pernah bisa merasakan iman. Dan inilah perbedaan mendasar yang nggak akan bisa dijembatani oleh teknologi secanggih apapun. Jadi apa dong sisi gelapnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bikin cemas. Kalau kita terlalu bergantung sama AI, apa kemampuan kita buat berpikir kritis jadi tumpul? Terus, kalau AI bikin kesalahan fatal, siapa yang tanggung jawab? Dan gimana kita bisa yakin 100% kalau algoritma di dalamnya itu nggak punya bias tersembunyi? Soal tanggung jawab ini krusial banget dalam Islam. Ada prinsip amanah dan mas'uliyah, yang intinya pada akhirnya manusialah yang harus bertanggung jawab. Ibaratnya, kapten kapal nggak bisa nyalain kompasnya kalau kapalnya nabrak karang. Nah, ini jadi tantangan besar kalau keputusan itu datang dari kotak hitam algoritma yang kita nggak tahu persis isinya. Nah, tarik-menarik antara inovasi dan kehati-hatian ini ternyata ada efeknya di dunia nyata loh. Data nunjukin kalau bank-bank konvensional itu secara konsisten lebih cepat mengadopsi teknologi baru. Kenapa? Ya karena mereka nggak perlu melewati lapisan-lapisan persetujuan etis yang kompleks seperti di bank syariah. Coba kita lihat lebih dalam.
Bank konvensional itu ibarat ikut balapan, didorong persaingan buat jadi yang paling cepat dan efisien. Di sisi lain, bank syariah itu lebih kayak pejalan di atas tali, harus hati-hati menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Tapi menariknya, pendekatan yang lebih lambat ini seringkali justru menghasilkan sistem yang lebih stabil. Terus gimana dong jalan keluarnya? Salah satu ide yang paling menjanjikan adalah menciptakan taman bermain digital yang aman dan sesuai syariah. Bayangin aja ini kayak laboratorium, tempat bank-bank syariah bisa bereksperimen dengan teknologi AI baru dalam lingkungan yang terkendali tanpa harus menanggung resiko besar di dunia nyata. Kalau mau disimpulkan dalam satu gambaran, mungkin ini yang paling pas. AI itu seperti kompas super canggih. Dia bisa memetakan jalur, menganalisis ombak, tapi manusialah sang ulama yang harus tetap jadi kaptennya, yang mengarahkan kapal ke tujuan moral yang gak akan pernah bisa dipahami oleh si mesin. Dan ini adalah pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Pertarungan antara kode dan nurani ini sebenarnya bukan cuma terjadi di keuangan Islam, tapi ini adalah cerminan dari tantangan besar yang kita semua hadapi di era modern. Seiring teknologi yang makin pintar, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita melakukannya, tapi haruskah kita melakukannya? Dan cara kita menjawab itulah yang akan menentukan masa depan kita.